Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang telah datang ke dalam dunia. Banyak tanggapan setiap orang terhadap terang yang datang ke dunia. Di nats ini, ketika Yohanes menuliskan Injil ini, dia memulai dengan pada mulanya adalah firman, dan seterusnya. Dan di setiap perkataan tulisan yang dibuat oleh Yohanes, ini mengarah kepada Yesus Kristus. Namun banyak orang yang melihat terang karena sebelum Yesus ada Yohanes yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Sehingga banyak orang yang berpikir atau beranggapan bahwa terang itu adalah Yohanes. Maka nats ini dituliskan dengan mengatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya bukanlah Yohanes, tetapi terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus berarti kita telah menerima terang. Kita yang hidup dalam kegelapan, yang tidak mengenal Tuhan, sekarang kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita sedang menerima terang di dalam kehidupan kita. Karena terang itu adalah Yesus Kristus. Jadi orang yang menerima Yesus Kristus adalah orang yang menerima terang. Jadi orang yang tidak menerima Yesus Kristus berarti dia belum menerima terang. Karena dalam kehidupan kita banyak sekali kegelapan di tengah-tengah dunia. Kegelapan apa yang sering kita hadapi? Kegelapan rasa keserakahan. Kegelapan hanya mementingkan diri sendiri. Keserakahan hanya memikirkan apa yang menjadi kehidupan untuk dirinya sendiri. Nah, disinilah kita diajarkan melalui terang yang datang ke dunia untuk bisa berbagi di dalam kasih. Untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi mementingkan orang lain. Tidak hanya merubah keserakahan menjadi suatu hal yang bisa berbagi kepada sesama. Di sini juga kita melatih untuk hidup di dalam terang, yaitu kitalah orang yang dapat mempengaruhi, dapat menyinari, dapat meneguhkan, dapat mendoakan, karena kita adalah orang-orang yang mengikut kepada terang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan segala pengalaman iman kita di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah masa pandemi ini, sebenarnya kita sedang dievaluasi dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu bersyukur dan mampu berbagi kepada orang lain, walaupun kita sekarang juga kena dampak daripada pandemi ini. Tetapi ketika kita melihat diri kita masih mampu untuk bangkit, marilah kita juga melihat orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa lagi bangkit. Marilah kita menyodorkan tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Sehingga disinilah kita melihat
terang yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus ternyata nyatalah di dalam kehidupan kita, sehingga kita hari ini harus bisa hidup di dalam terang itu dan membagikan terang itu kepada orang lain. Karena itu, hiduplah di dalam terang Kristus, karena terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia memberi terang kepada kita yang hidup di dalam kegelapan dahulu. Sekarang kita hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah, Tuhan kami, yang memberikan kepada kami cahaya terang-Mu, sehingga kehidupan kami Engkau terangi. Kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan dunia ini, tetapi Engkau Allah kami menuntun kami untuk dapat berjalan di dalam terang-Mu. Ketika kami hidup di dalam kegelapan yang penuh dengan kedengkian, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kepentingan untuk diri sendiri. Sekarang kami diingatkan melalui terang yang telah hadir di tengah-tengah dunia. Kami dirubah menjadi orang-orang yang memperhatikan orang lain, yang penuh kasih, yang penuh dengan hati yang mau berbagi, yang penuh dengan hati yang memiliki empati untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk melihat terang itu dan berbagi terang kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap aktivitas kami, Engkau memberkatinya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami di dalam suatu kebaikan, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu. Yang sakit Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka Engkau memberikan penghiburan. Yang menghadapi pertantangan pergumulan kehidupan, Engkau Tuhan yang menyertai dan membimbing mereka untuk tetap taat dan teguh di dalam menjalani kehidupan walaupun di dalam menghadapi tantangan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap ketat dalam prokes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dari kami, Horas.